Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan produksi, operasi, barang, dan jasa. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Perencanaan produksi, operasi, barang, dan jasa. Manajemen produksi. Penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya, faktor produksi termasuk tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain-lain dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk barang dan jasa. Contohnya di sini kita lihat manajemen produksi bicara tentang perencanaan output, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan bangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, scheduling, pengendalian kualitas, keandalan kualitas, dan pemeliharaan. Peranan manajer operasi menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien. Melakukan pemeliharaan untuk menjamin keandalan dan kontinuitas operasi. Mengurangi atau memperbaiki bagian produk yang rusak untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari supplier. Menentukan schedule kerja, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan jam kerja, memperbaiki sistem informasi produk dengan supplier, memperbaiki manajemen persediaan, memperbaiki produktivitas, mengurangi pemborosan, dan pendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses.
Definisi strategi operasi adalah suatu strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasi. Faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier, bahan baku, suku cadang, atau komponen. Saingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Desain dan pengembangan produk. Manajer operasi bertugas membangun sebuah sistem pengembangan produk yang memiliki kemampuan untuk melahirkan, merancang, dan memproduksi produk yang membuat perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Proses desain adalah sebuah proses kreasi untuk mewujudkan objek baru dengan tanpa menghilangkan fungsi serta elemen estetis dalam proses penciptaannya. Desain atau perancangan produk menerjemahkan persyaratan permintaan dalam bentuk yang sesuai untuk produksi atau pemakai. Mencakup desain ulang produk-produk yang sudah ada dan perubahan spesifikasi atau desain produk baru. Perencanaan proses produksi. Strategi proses disebut juga sebagai strategi transformasi faktor input menjadi output. Strategi ini untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah. Dilakukan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien. Proses produksi terputus-putus, intermittent process, merupakan kegiatan operasional yang menggunakan peralatan produksi yang disusun sedemikian rupa yang dimanfaatkan secara fleksibel untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Contoh restoran Chinese food. Restoran Chinese food menyiapkan makanan sesuai pesanan pelanggan yang dikerjakan oleh juru masak. Umumnya proses intermittent merupakan sistem operasional yang tidak terstandarisir dan berdasarkan keinginan pelanggan pada saat dilakukan pemesanan. Proses produksi continuous proses merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa serta arus bahan di dalam proses telah terstandarisasi. Contoh, minuman teh botol merupakan produk yang terstandarisasi. Proses produksi berulang-ulang atau repetitive process merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent process dan continuous process. Tetapi proses ini mempergunakan bagian bahan komponen yang berbagai jenis di antara proses yang kontinu. Contoh, restoran melayani banyak pelanggan dengan beragam menu. Produksi massa atau mass customization merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent proses, continuous proses, serta repetitive proses yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Definisi kapasitas produksi adalah jumlah maksimal output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Contoh, bus mempunyai kapasitas kursi 40 sekali jalan. Pabrik pupuk mempunyai kapasitas 100.000 kilo sekali produksi. Kapasitas produksi terkait dengan kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, kapasitas bahan baku, kapasitas modal. Perencanaan kita lihat di sini pemilihan lokasi pabrik terkait dengan pendirian pabrik baru atau perluasan expansion pabrik. Perluasan pabrik disebabkan
Fasilitas-fasilitas produksi dirasakan sudah ketinggalan. Permintaan pasar terus berkembang di luar jangkauan kapasitas produksi yang dimiliki. Tenaga kerja yang tidak mencukupi. Proses bentuan lokasi pabrik menentukan daerah, menentukan lingkungan masyarakat untuk diteliti secara rinci, memilih lokasi yang terbaik. Lokasi di kota besar, lokasi di pinggir kota, lokasi jauh di luar kota. Faktor-faktor dalam penentuan lokasi pabrik, lokasi pasar, sumber bahan baku, transportasi, sumber energi atau tenaga listrik, iklim, buruh dan tingkat upah, undang-undang dan sistem perpajakan, sikap masyarakat, air dan limbah industri. Layout pabrik adalah tata letak atau tata ruang, cara penempatan, fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam pabrik. Tujuan dan manfaat layout adalah meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan ruangan, efisiensi penggunaan fasilitas, mempersingkat waktu proses, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, mengurangi kesimpang siuran. Atas dasar proses kita lihat di sini, tipe dan karakteristik dari peralatan produksi merupakan faktor yang penting dalam pengaturan tata letak fasilitas. Atas dasar produk, jenis pekerjaan yang harus dilakukan pada produk merupakan faktor penting dalam penempatan fasilitas pabrik. Skema dasar produksi: input, proses, output. Produksi, suatu proses mentransfer masukan-masukan input dari sumber daya menjadi keluaran atau output yang dibutuhkan oleh konsumen. Output berupa barang dan jasa. Pengertian, produksi atau operasi, setiap kegiatan yang menciptakan kegunaan atau utility. Utility, kemampuan produk untuk memuaskan keinginan manusia. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat di sini manajemen operasi, proses pengarahan dan pengendalian yang sistematis dalam merubah sumber daya menjadi barang jadi. Manajer operasi, manajer yang bertanggung jawab atas produksi, persediaan, dan pengendalian mutu. Proses operasi menentukan metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi barang dan juga jasa. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.